Oke, oke. Apa yang disampaikan oleh Kakak Ruyanto dan juga kakak-kakak yang lain mohon diperhatikan ya. Pak Dedi sudah bisa mulai langsung? Ya boleh ya. Oh gini dulu, Ya, boleh, teknik, silakan. teknik dari kami Kak Romi. Silakan Pak Ini Dedi. ada kelas rendah. Kelas rendah. Kelas rendah tuh kelas 1, 2, 3. Ya. Nah ini mungkin tekniknya mewarnai. Mewarnai? Ya, Iya. tekniknya mewarnai. Dan untuk kelas Dan dibantu 4 subko. Apa itu 4 subko? Subkoordinator atau kepala Pokja. Ada satu sub bagian umum, ada sub TKPU, ada sub kesah bandaran, dan ada sub operasional. Ya. Oke. Ya, ada namanya kepala pelabuhan ya, paling atasan ya, paling utama yang dipimpin oleh Bapak Sarwono. Terus di bawahnya ada 4 subko ya, subkoordinator. Nah, 1 bagian umum dan kepegawaian, 1 tata kelola dan diisikan Bu. pelayanan umum, 1 lagi kesah bandaran, dan 1 lagi sub operasional. Ya. Adik-adik di depan, adik-adik nampak ya, ini adalah kapal-kapal perikanan. Kapal-kapal ini berlayar ke tengah laut ya, mencari ikan dengan menggunakan beberapa alat tangkap. Jadi ikan itu tidak datang sendiri ke kapal ya, perlu ada upaya untuk penangkapan, dan penangkapan itu membutuhkan alat ya. Alatnya yaitu di sini di Pelabuhan Perikanan Kejawanan itu biasa dinamakan kapal cumi ya, karena di Pelabuhan Kejawanan ini mayoritas yang keras suaranya. Ulangi. Kalau mencari ikan jaraknya berapa meter ya Pak? Oh ya, namanya dulu. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Azir dari SD Jilasi 3 kelas 5. Mau tanya Pak, kalau mencari ikan jaraknya berapa meter ya Pak? Assalamualaikum Pak. Nama saya Adit dari kelas 5 dan Jilasi 3. Saya mau nanya, kalau mau jadi nelayan yang baik kayak gimana ya Kak? Ya bagus. berapa meter ada berapa mil ya, atau tangkapan dari dermaga ke tengah laut ya. Itu kita di Pelabuhan Kejawanan ini masuk di wilayah perikanan di 711, 712 dan 713. Tapi karena kapal-kapal di Kejawanan ini adalah kapal-kapal besar ya, itu rata-rata daerah tangkapannya adalah lebih dari 12 mil ya. 12 mil ya, lebih dari 12 mil. Itu adalah daerah tangkapan ya, daerah penangkapan untuk kapal-kapal yang ada di Kejawanan ya. Karena apa? Kenapa harus 12 mil Kak? Ya, pasti pertanyaan begitu kan? Karena kapal-kapal yang sudah ada di Kejawanan ini itu adalah kapal yang punya izin pusat. Izin pusat, jadi perizinan kapal itu ada di izin pusat dan izin daerah ya. Izin pusat itu daerah penangkapannya adalah lebih daripada 12 mil laut ya. Tapi kalau izin daerah yang dikelola oleh dinas itu dari 2 mil sampai 12, kurang dari 12 mil itu dikelola oleh dinas ya. Jadi jarak tangkapan atau daerah penangkapan itu untuk kapal-kapal di Kejawanan itu adalah lebih dari 12 mil ya. Diajil paham ya? Terus selanjutnya pertanyaan kedua tadi oleh Adit. Adit, bagaimana cara menjadi nelayan baik ya? Adik-adik, kakak dulu juga dulu belajar di sekolah perikanan ya. Dulu kakak seneng lihat kapal, seneng banget lihat ikan yang di tengah laut itu, yang kecil, yang besar, sampai kakak pernah ngalami melihat ikan paus. Jadi bukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya,
salah satunya apa yang menjadi nelayan baik? Satu, kalau ada nanti jadi nakoda atau jadi kru kapal, ya kan, tolong ya jangan buang sampah di laut ya, karena kalau buang sampah di laut itu akan mencemari lingkungan, terutamanya laut. Nanti ikan-ikan yang ada dimakan itu tercampur sama sampah laut ya, jadi tidak sehat lagi ya. Terus bagaimana adik-adik mau jadi nelayan? Belajar yang baik, tapi bukan nelayan yang ini ya adik, syukur-syukur harus bisa jadi nakoda ya Pak ya, jadi nakoda ya, belajar yang pinter, karena jadi nakoda juga bisa deh ya. Mau jadi ini nakoda? Nggak mau? Tadi katanya mau. Nakoda tuh gajinya besar loh. Oh, mantap. Besar. Makannya ikan terus. Wes, mantap. Ya, gajinya besar. Ya. Terus. Paham Dit? Nah, untuk menjadi nelayan yang baik kita harus patuhi aturan-aturan yang berlaku, dan kita harus berani, terutama ya kita harus berani, pintar juga terutama ya Pak, pintar. Lalu pertanyaan yang berikutnya, mangga silakan untuk kelas 6. Pak, perkenalkan nama saya Zahira dari SMP 3 kelas 6. Saya ingin bertanya, apakah pemerintah bantu nelayan? Membantu apa saja? Ya. Ya, terima kasih. Berbobot ini. Pak. Iya, betul, terus. Apalagi bicara ini. Saya suka sekali. Yes. Menantang ini. Sip. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Dan Tepuk tangan semuanya. Yuk, Ini. tepuk tangan yang semangat. Kakak suka bener adik-adik yang kritis ya. Kakak suka pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang kami ini tersentuh gitu kan, dan coba menjawab pertanyaan dari kakak adik saya ya, Ya. Depan ya. Iya, Devan. Bagaimana menangani atau mengantisipasi cuaca ekstrim atau cuaca buruk ya. Pada dasarnya Bu Karolin, Ya. dicatat yang nanya nanti ada Hadiah. door prize dari Ya. tim. Yeay. untuk menangani atau mengatasi pada saat penangkapan menghadapi cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu bisa ombak besar, angin kencang ya. Itu biasa kapal-kapal untuk menghentikan aktivitas penangkapannya ya kan, dan mereka akan menepi ya, menghindar daripada menghadapi ombak cuaca yang buruk itu, karena akan berisiko ya terhadap keselamatan kapal dan keselamatan para anak awak kapal ya. Jadi mereka apabila di dalam kapal itu, karena mereka saling kontak, saling berkomunikasi antara kapal satu dengan kapal yang lain ya. Ada media komunikasinya. Apabila dalam perakiraan cuaca itu di titik di koordinat tertentu ada namanya ombak besar, angin kencang, ya kalau di sini hanya BMKG ya. Nah, itu perakiraan cuaca. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh nakoda untuk mengantisipasinya. Biasa tanya di Zahira. Zahira ya. Jadi upaya apa ya yang pemerintah udah lakukan untuk memajukan atau mensejahterakan rakyat ya. Sebenarnya ini jawaban ini harusnya ditujukan langsung oleh ini ya, tapi kakak coba jawab ya. Udah banyak ya upaya ataupun langkah-langkah pemerintah untuk memajukan kesejahteraan nelayan ya. Beberapa program yang ada di pelabuhan utamanya adalah untuk pemberian sarana dan prasarana penangkapan ya, khusus untuk nelayan-nelayan kecil deh. Tapi kebetulan kalau di sini di Pelabuhan Kejawanan ini adalah nelayan-nelayan yang sudah berupa perusahaan korporat ya. Tapi kalau di bagian pesisir ya, di Cangkol dan sebagainya, terus di Mundo itu juga ada program-program bantuan pemerintah untuk nelayan-nelayan kecil berupa bantuan alat tangkap biasanya gitu. Terus kalau di program pemerintah itu ada namanya Kalajo ya kan, Kampung Nelayan Maju, itu membantu merehab perkampungan nelayan yang kumuh menjadi yang lebih baik gitu. Jadi banyak deh yang sudah dilakukan, tapi kakak nggak bisa satu persatu memaparkan. Yang jelas upaya-upaya untuk mensejahterakan nelayan itu pasti ada, ya pasti ada. Karena nelayan-nelayan juga harus di backup,
kalau kita nggak membantu nelayan, bagaimana nanti kita bisa makan ikan? Ya, karena bapak-bapak nelayan inilah yang berjasa ya mendatangkan ikan dari tengah laut ke darat. Tanpa kehadiran bapak-bapak nelayan ini, nonsen ya. Kita akan makan ikan, ya kan? Makan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fadri. Saya kelas 4 dari SD Kelas 3. Kak mau nanya, kalau cara menyalakan kapal kayak gimana? Cara menyalakan kapal. Ini harus praktek berarti. Assalamualaikum, saya Sarah dari kelas 4 SDN Silasu 3. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar saat berlayar? Sama kayak Tantangan saat berlayar. Nah, Starter, ya kan? Starter nyala, baru kemudinya ada di atas anjungan. Jadi ada yang bentuk lingkaran, ya. Tahu kan kemudi kan? Nah, itu untuk membelokkan cikar kiri atau cikar kanan. Terus ada namanya handle gas sama apa namanya untuk maju mundur. Jadi ada dua stang di kemudi itu. Gak kelihatan dari sini ya. Jadi di atas anjungan itu ada benda yang bulat. Terus apa? Ada apa namanya? Pegangan-pegangannya ya. Itu namanya kemudi kapal. Itu tujuannya untuk mengemudikan atau membelok kanan kiri. Terus ada dua stang ya untuk maju dan mundur ya. Itu cara menyalakan atau menjalankan kapal. Ya. iya. Paham? Paham ya? Paham ya? Bisa untuk menyalakannya, Dek? Bisa? Praktek ya? Nanti praktek. Iya, praktek nanti. Setelah ini nanti dengan Kak Yanto ke sini. Boleh. Terus pertanyaan kedua, mangga Kak. Tantangan pada saat berlayar. Oh, banyak banget ya deh ya. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa bapak-bapak nelayan itu udah berjuang ya demi mendapatkan hasil tangkapan itu bahkan nyawanya.